Baik, kita akan belajar tren linier, di mana di sini kita akan belajar membentuk persamaan yang mencerminkan penyederhanaan perjalanan sesuatu itu dari waktu ke waktu seperti apa. Kita membentuk model. Oke, nah ini manfaatnya untuk apa? Banyak sekali. Untuk bisa memprediksi sesuatu itu di suatu ketika nanti menjadi berapa dan sebagainya. Untuk misalnya forecast tentang mungkin pencapaian sesuatu, bisa untuk sebagai target untuk penilaian kinerja, atau mungkin untuk mempersiapkan hal-hal yang bermanfaat di masa yang akan datang. Baik, nah Y ini diestimasi dengan menggunakan Y aksen. Persamaan tren linier bisa kita susun Y aksen sama dengan A plus BU, atau Y aksen sama dengan A plus BX. Nah, Y aksen ini merupakan estimasi rata-rata Y pada suatu waktu tertentu. A, estimasi rata-rata Y pada periode dasar. Kemudian B, ini rata-rata pertambahan Y untuk setiap periode U atau X. Nah, di sini U ataupun X ini bisa mencakup setengah waktu, misalnya setengah tahun atau 1 tahun, atau setengah bulan, 1 bulan. Nah, di sini B ini mencerminkan rata-rata pertambahan Y untuk setiap periode U atau X. Nah, U atau X ini merupakan jarak waktu terhadap periode dasar. Ini merupakan kode waktu. Jadi berapa langkah di situ. Baik, metode ordinary least square ini harus memenuhi sigma U sama dengan 0, sigma U kuadrat minimum, dan penetapan U itu harus konsisten. Maksudnya bagaimana? Kalau U itu cakupannya 1 tahun, ya setiap perubahan U, 1 U itu perubahan 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun. Kalau misalnya setengah tahun, ya 1 U itu setengah tahun, setengah tahun, setengah tahun. Tidak boleh 1 tahun, kemudian 2 tahun, 1 tahun lagi, tidak bisa demikian. Oke, baik. Kemudian bagaimana kita itu bisa memperoleh nilai A dan B untuk menyusun persamaan ini. Oke. A dan B dapat diperoleh dengan cara kita menggunakan 2 persamaan berikut. Oke, dari ini Y aksen sama dengan A plus BU. Di sini ada 2 variabel yang tidak diketahui, yaitu A dan B. Maka kita perlu 2 persamaan. Kalau misalnya ada A, B, dan C, maka perlu 3 persamaan. Baik, ini kita menggunakan 2 variabel yang tidak diketahui pada persamaan linier demikian. Maka persamaan pertama, sigma Y sama dengan, ini nggak ada apa-apanya, jadi langsung AN plus B sigma U. Kemudian yang kedua, sigma UY sama dengan A sigma U ditambah B sigma U kuadrat. Kita tahu bahwa sigma U itu sama dengan 0. Sehingga persamaan pertama ini menjadi itu menjadi sigma Y sama dengan AN, sehingga A sama dengan sigma Y dibagi N, atau sama dengan Y bar, rata-rata nilai Y. Sedangkan persamaan yang kedua, sigma UY sama dengan B sigma U kuadrat. Karena sigma U sendiri sama dengan 0, maka B sama dengan sigma UY dibagi sigma U kuadrat. Baik, kemudian bagaimana coverage data? Coverage data itu misalnya begini ya. Misalnya ada 2017, 18, 19. Nah, misalnya di tengah-tengah di sini itu adalah pertengahan tahun 2018. Kalau pertengahan 2018 itu bisa dikatakan hanya 2018 saja. Coverage-nya setahun artinya bahwa meliputi dari Januari 2018 sampai dengan Desember 2018. Sedangkan kalau misalnya yang seperti ini, data demikian, tengah-tengahnya itu ada di antara 2018 dan 19, maka di sini jatuhnya adalah di awal 2019. Nah, coverage-nya itu
setengah periode di sini, setengah periode di sini. Sehingga dimulai dari Juli 2018 sampai dengan Juni 2019. Nah, ini awal 2019. Kalau tidak ada perkataan awal, artinya ada di pertengahan. Baik, kita langsung kepada contoh di sini. Oke, nah di sini ada data ganjil dan data genap. Oke, nanti kita lihat di data ganjil dulu. Oke, misalnya di sini kita memberikan contoh data ganjil. Ini tahun 2015, 16, 17, 18, 19. Kita mencermati volume penjualan dalam ton. Misalnya demikian. Ini 2015, 100, 16, 98 dan seterusnya. Kemudian, soalnya susun persamaan tren linier volume penjualan. Kemudian interpretasikan. Jadi tidak hanya menyusun selesai, tetapi Anda harus bisa mengartikan apa arti persamaan tersebut. Kemudian C, estimasi volume penjualan tahun 2025. Artinya bahwa Anda itu membuat forecast. Berapa sih volume penjualan tahun 2025? Nah, kemudian yang D, kita diminta untuk mengubah dalam bentuk tren kuartalan, dari tren tahunan ke tren kuartalan. Kemudian E, bila diketahui indeks musim kuartal 1 adalah 108, kuartal 2 94, kuartal 3 102, kuartal 4 96, estimasi volume penjualan setiap kuartal di tahun 2025. Kemudian yang terakhir di sini, estimasi kapan tahun ya volume penjualan dapat mencapai 2000 ton. Baik, kita akan mengerjakan bersama-sama. Langsung saja kita mulai dari nol begitu. Bagaimana caranya? Yap. Oke, silahkan Anda juga pakai coret-coret. Oke. Baik, misalnya ini ya. Ini tahun, kemudian nah pertama kita akan membuat kodenya dulu, kode periode waktu. Misalnya kita menggunakan U, ada yang menggunakan U, ada yang menggunakan X, tidak masalah itu ya. Misalnya di sini kita menggunakan U, oke? Kita tahu bahwa sigma U itu mestinya sama dengan 0. Sigma U mestinya sama dengan 0, oke? Nah, untuk bisa memenuhi sigma U sama dengan 0, maka tengah-tengah di sini ini kita berikan 0, oke? Kemudian di sini min 1, ini min 2, di sini 1, di sini kemudian 2, oke? Nah, untuk bisa menyusun persamaan, maka apa yang kita perlukan? Oke? Kita buat di sini. Oke. Ini N-nya berapa? N-nya itu 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Oke? Kemudian apa lagi? Oh, sigma Y. Sigma Y-nya berapa? Kan begitu. Kemudian sigma U itu jelas di sini mestinya sama dengan 0. Nah, sigma UY berapa? Kemudian sigma U kuadrat berapa? Oke? Baik. Gimana caranya? Oke, kita lebih baik langsung saja dengan menggunakan kalkulator seperti apa. Oke, sebentar. Mengenai sigma Y. Sigma Y itu maksudnya gimana? Ini adalah 100 ditambah 98 ditambah 120 ditambah 145 ditambah 167. Oke. Langsung kita mau menggunakan sekaligus menggunakan kalkulator. Oke? Ini untuk tren kita pinjam fungsi regresi ya. Kita meminjam fungsi di regresi. Di sini kita pencet ini, kita pinjam rek nomor 2, kemudian pakai linier 1. Oke? Nah, ini sudah ada reknya. Oke. Nah, ini ada rek. Oke. Oke, ada reknya. Kemudian kita akan memasukkan. Ini seolah-olah X, ini adalah Y. Oke, kita masukkan di sini min 2, komanya nih koma, kemudian 100 data.
Oke. Kemudian min 1,98 data. 0,120 data. Kemudian 1,145 data. 2,167 data. Oke. Pokoknya terakhir mesti pencet data. Data DT, di sini ada DT di bawah M+, jangan M plusnya ya, DT-nya ya, karena kalkulator yang lain mungkin tidak di bawah M+, tetapi data itu ditulis tersendiri. Oke, jadi ini ada 5 data yang masuk. Nah, kemudian kita mau nyari sigma E Y-nya berapa? Oke, ini kemudian sum. Nah, di sini kan ada sigma X kuadrat. Oke, sigma X kuadratnya ini sama dengan, pencet ini sama dengan 10. Sigma U kuadrat ini 10. X kuadrat atau U kuadrat itu sama. Kemudian pencet lagi, save, kemudian sum. Nah, ini kita mau nyari apa? Pencet, kegeser. Nah, di sini ada sigma Y nomor 2 sama dengan 630. Oke, kemudian sigma UY, pencet lagi, geser. Nah, nomor 3. Oke, 181. Oke, baik. A-nya itu berapa sih? Oke, A ini kan sama dengan sigma Y dibagi N, berarti sama dengan 630 dibagi dengan 5, sama dengan 630 dibagi 5. Oke, ini 126. Sebenarnya kita juga bisa melihat begini, save, kemudian svar. Oke, kita pencet nyari Y bar. Oke, 126 sama. Nah, kemudian B itu sama dengan sigma UY dibagi dengan sigma U kuadrat, sama dengan 181 dibagi 10, berarti 18,1. Oke, baik. Kemudian dari sini kita sudah bisa menyusun persamaannya. Jadi A itu dengan periode dasar. Periode dasarnya ini pertengahan 2017, jadi tahun 2017 persamaan tren VP Y aksen sama dengan 126 ditambah 18,1 U. Nah, di sini U muat 1 tahun. Maksudnya bagaimana? Jadi setiap U, perubahan 1U ini menunjukkan setiap tahun setahun. Coveragenya adalah 1 tahun. Kemudian B ini adalah tadi diminta interpretasi, maka interpretasinya dengan periode dasar tahun 2017, rata-rata VP adalah 126 ton dengan kenaikan 18,1 ton setiap tahun. Nah, ini mengacu muat U-nya itu 1 tahun kah, setengah tahun kah, 1 kuartal kah, dan sebagainya. Kemudian C sekarang. C itu diminta estimasi volume penjualan tahun 2025. Oke, di sini estimasi VP tahun 25. Oke, berapa? Baik. Nah, kita lihat di sini. N-nya ini selisih ya. Ini adalah tahun 2025. Periode dasarnya kapan?
Oh, 2017. Ini 2017. Berarti di sini 8. Oke? Maka di sini Y aksen sama dengan 126 ditambah 18,1 kali 8 sama dengan berapa? Oke, 8 kali 8 kali 18,1 ditambah 126. Oke, 270,8. Ini ton. Oke, misalnya dengan langsung 8 gitu, kemudian save as far, pencet ke sana, cari Y hat nomor 2. Sama kan? Oke, baik. Jadi bisa cepat sebenarnya. Oke, kemudian sekarang yang D. Yang D itu ubah dalam tren kuartalan. Baik, kita akan mengubah dalam tren kuartalan. Baik, di sini saja. D. Tren kuartalan. Kuartalan. Oke. Nah, 1 tahun itu 4 kuartal. Oke? Sehingga di sini diubah Y aksen sama dengan A-nya nanti dibagi 4. Jadi 126 dibagi 4 ditambah dengan 18,1 dibagi 4 kuadrat, di sini U. Di sini muat 1 kuartal. Oke? Nah, kemudian di sini Y aksen sama dengan, oke, kita buat 126 dibagi 4. Oke. 31,5 ditambah 18,1 dibagi 4 kuadrat. Oke. 1,13,125 U. Ini muat 1 kuartal. Nah, sekarang ini periode dasarnya kapan? Periode dasarnya ini kan tahun 2017. Oke. 2017 di pertengahan. Pertengahan 2017 itu berarti di sini kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Jadi periode dasarnya, periode dasar awal kuartal 3 tahun 2017. Oke? Nah, sekarang E-nya. Oke? Nah, E di sini diminta untuk mengestimasi setiap volume penjualan setiap kuartal tahun 2025. Oke, baik. Oke, N-nya itu berarti kan 25 dikurangi 17 sama dengan 8. Ini artinya 8 tahun. Oke? Ini 8 tahun. Kemudian 1 tahun itu 4 kuartal. Maka ini dikalikan 4. Oke, 32. Ini 32 tahun, 32 kuartal. Oke. Kalau mulainya awal kuartal 3, maka di sini mestinya juga kuartal 3 juga, awal kuartal 3 tahun 2025. Nah, kita maunya kan kuartal 1. Kuartal 3 ke kuartal 1 berarti dikurangi 2 kuartal. Minus kan gini menjadi 30. 30 ini adalah awal kuartal 1 tahun 25. Nah, agar menjadi di pertengahan maka nantinya akan jadi U-nya ini sama dengan N ditambah setengah. Sehingga 30 setengah. Oke. Jadi di sini untuk estimasi, oke, maaf. Estimasi ini katakan kuartal 1 25, VP ini berdasarkan tren sebelum disesuaikan dengan indeks musim. Oke, VP-nya sama dengan 31,5
ditambah 1,13125 dikali 30,5 sama dengan, oke. Jadi ini kali 30,5 ditambah 31,5. Oke. Jadi di sini 66,003125. Oke. Kemudian berikutnya yang kuartal 2 ini VP sama dengan 31,5 ditambah 1,13125, ini 31,5 sama dengan, oke, ditambah 1,13125. Oke, 67,134,375. Oke, kuartal 3 VP aksen sama dengan 31,5 ditambah 1,13125, 32,5 sama dengan 1,13125. Oke, 68,265625. Oke, kemudian kuartal 4 VP aksen sama dengan 31,5 ditambah 1,13125, 33,5 sama dengan 1,13125. Oke, 69,396875. Oke, kita cek dulu. Sama nggak dengan yang pertama tadi? Oke, ini ditambahkan. Plus 68,265625 ditambah 67,134,375 ditambah 66,003125. Oke, 270,8. Oke, sama dengan kalau kita ngitung secara tahunan, kan begitu. Nah, kemudian dari sini kan diketahui tentang indeks musimnya. Karena diketahui tentang indeks musimnya, maka ini harus kita sesuaikan dengan indeks musim. Oke. Estimasi VP kuartalan setelah disesuaikan dengan indeks musimnya. Oke, ini tahun 25 ya. Oke, ya. VP 125. Oke. Y aksen sama dengan, oke, kita ini 66,003125, 66,003125 dikalikan tadi indeks musimnya 108, maka dikalikan 108 dibagi 100 sama dengan, oke, kita hitung 66,003125 kali 1,08. Oke. Di sini 71,283375 ton ya. Oke. Kemudian untuk VP yang 25 di sini Y aksen sama dengan 67,134 67,134 375 dikalikan 94 ya. Oke. 94 per 100. Oke. Ini 67,134 375 dikalikan 0,94. Oke.
Jadi di sini 63,1063125 ton. Oke. Yang ketiga, PP yang ketiga 25, Y aksen sama dengan 68,265 625 dikalikan 102 per 100 sama dengan 625 kali 1,02. Oke. 69,6309375. Oke, kemudian yang keempat 25, Y aksen sama dengan 69,396875 dikalikan 96 ya. Oke. 96 per 100 sama dengan 69,396875 kali 0,96. Oke. 66,621. Oke. Ton. Demikian jawabnya, tidak terlalu susah ya. Kemudian yang F itu estimasi kapan sih bisa mencapai 200 ton? Oke. Nih. F kapan bisa mencapai 200 ton. Oke. Nah, ini kita kembali kepada persamaan yang kita dapatkan. Jadi di sini kan Y aksen sama dengan 126 ditambah 18,1 U. Oke? Nah, seperti ini. Nah, ini dituliskan di sini. Jadi 200 sama dengan 126 ditambah 18,1 U. Oke? Dari sini kemudian U sama dengan 200 dikurangi 126 dibagi 18,1. Berapakah? Oke. Sekarang pakai ini. 200 dikurangi 126 sama dengan dibagi 18,1. Oke, kita ketemu 4,0884, katakan begitu. Oke? Nah, kemudian ini gimana caranya? Oke, jadi seperti ini. Periode dasar kan 2017. Oke? Maka ini ditambah 4 jaraknya. Ini tambah 4,0884. Jadi pada tahun 2021,0884. Nah, kira-kira tahun 2021. Oke, begitu, mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih.